Kita mesti tahu nih posisi Indonesia. Nah, ini kita juara 3 dunia. TBC itu penyakit menular. Jadi semua golongan usia bisa terkena penyakit TBC karena dia menularnya mudah melalui udara. TBC itu dia bisa mengenai semua organ. Kalau TBC itu mengenai selaput otak, dia yang harusnya pintar jadi berkurang potensinya, bahkan bisa meninggal dunia kalau kena itu. Nah, kalau yang sudah lengkap divaksinasi BCG-nya, kalaupun dia terkena TBC, dia tidak sampai yang seberat berat tadi itu ya. Dari Studio Mini Promkes, sehatnya di sini, nyaman ya di hati. Halo Healthies, dari Studio Mini Promkes, sehatnya di sini, nyaman ya di hati. Senang sekali saya Desi bisa menyapa teman-teman semua. Halo Healthies di rumah, apa kabar? Saya harap semuanya dalam keadaan yang baik dan luar biasa ya. Pada hari ini kita akan membahas tentang TBC. Mungkin ada teman-teman yang sudah familiar, mungkin? Yes, TBC ini salah satu penyebab kematian tertinggi loh di dunia. Nomor 1 loh teman-teman, catat ya, nomor 1. Dan ternyata di Indonesia sendiri ada lebih dari 40.000 anak sebagai pasien TBC. Tentu kita nggak mau dong Indonesia terus-terusan begini, ya kan? Kita harus bersama-sama untuk mencegahnya. Tanggal 23 Juli yang lalu merupakan Hari Anak Nasional. Untuk itu, Kementerian Kesehatan ingin memperlengkapi teman-teman, Bapak Ibu, seluruh elemen masyarakat untuk lebih tahu lagi nih tentang kesehatan anak, khususnya dalam pencegahan TBC, karena kita ingin maju bersama-sama. Pada siang hari ini saya sudah kedatangan salah satu narasumber yang luar biasa dan sangat tepat untuk membahas materi ini. Beliau adalah konsultan respirologi dan sekaligus spesialis anak juga nih. Jadi nanti buat Bapak Ibu, teman-teman Healthies ada pertanyaan, bahkan kayaknya saya udah menampung nih banyak-banyak pertanyaan, bisa kita tanya dan simak bareng-bareng ya. Untuk itu langsung saja kita sambut Dr. Nastiti Kaswandani. Boleh berikan tepuk tangan? Halo, selamat siang dokter. Selamat siang Mbak Desi. Halo Healthy, semoga sehat semua hari Amin. Dokter gimana nih keadaannya, sehat? Alhamdulillah. Beliau ini telah meraih gelar PhD-nya tahun 2017 di Universitas Indonesia loh teman-teman. Jadi kita sangat-sangat berharga nih ya, kita punya waktu dengan beliau dan kita akan tanya-tanya selengkapnya nih. Siap. Oke dok, ngomong-ngomong nih ya, di Indonesia kan ada 40.000 kasus lebih lah ya untuk kasus TBC pada anak. Itu gimana sih dok bisa terjadi penularannya dan seperti apa sih sebenarnya penyakit ini? Ya, Sobat Healthies, ini sebelum kita ngomong tentang TBC, kita mesti tahu nih posisi Indonesia dalam hal jumlah pasien TBC. Oke dok, kita juara 3. Aduh, juaranya 3 ya dok ya? Kalau Sobat Healthies pengen juara kompetisi matematika, nah ini kita juara 3 dunia dalam jumlah kasus. Jadi memang jumlah kasus TBC di Indonesia tuh banyak. Banyak sekali berarti ya dok? Jumlah kasus TBC pada anak juga Banyak. Nah, jadi apa TBC itu? Pertama, TBC itu penyakit menular. Oke, menular. Dan menularnya itu sangat mudah karena lewat udara. Oke. Kumannya namanya kuman Mycobacterium tuberculosis. Nah, yang menjadi permasalahan adalah selain dia mudah menular karena lewat udara, jadi dia bisa mengenai siapa saja. Betul. Dari golongan umur berapapun. Dari yang baru lahir. Oh, baru lahir bisa juga ya dok? Bisa. Kalau dia tertular oleh ibunya yang waktu itu sedang sakit TBC. Itu bisa dalam usia berapa hari sudah timbul penyakit TBC. Bisa mengenai anak. Baik itu usia sebelum sekolah maupun usia sekolah. Remaja sekarang banyak kasusnya. Dan sekarang kecenderungan kasus remaja juga pada berat. Dok. Orang dewasa, lansia, jadi semua golongan usia bisa terkena penyakit TBC karena dia menularnya mudah melalui udara. Gitu. Nah, kalau kita pengen lepas gitu, dok ya kira-kira pencegahannya apa sih kalau kita lewat udara tuh dok? Nah, pencegahannya tuh banyak penyakit TBC. Karena penyakit TBC ini sudah dikenal sebagai salah satu masalah kesehatan. Iya dok. Apalagi Indonesia tuh termasuk high burden countries of TBC. Juara 3 dong. Juara 3 ya. Juara 3 dong, pasti termasuk yang high burden. Nah, itu pencegahan dari awal sudah disiapkan supaya jangan terlalu banyak kasus dan tidak muncul kasus-kasus yang berat. Pertama kali bayi baru lahir, maka dia harus mendapatkan vaksinasi BCG. Vaksinasi BCG itu
disediakan oleh pemerintah di semua layanan kesehatan Dan primer. secara gratis ya dok ya? Gratis, Betul. di posyandu bisa, di puskesmas bisa, Di gitu, rumah di rumah sakit sakit bisa. apalagi. Nah itu pertama untuk vaksinasinya. Jadi dengan memvaksinasi BCG, kemungkinan untuk terkena TBC-nya menjadi lebih kecil. Betul. Terus kalaupun nanti harus kena juga misalnya karena memang tidak 100% melindungi, tapi biasanya yang sudah divaksinasi BCG, kalau kena TBC dia nggak sampai berat. Karena TBC itu dia bisa mengenai semua organ. Dari mulai paru, Betul, Dok. mungkin yang kita banyak kenal Paru, pasti betul, ya. relasinya kalau Paru, TBC paru, betul, tapi ternyata bisa mengenai semua organ, termasuk organ otak dan selaput otak, tulang termasuk tulang belakang, usus, ya bahkan organ reproduksi juga bisa terkena. Wow. Nah yang paling berat memang kalau TBC itu mengenai selaput otak. Selaput otak. Itu bisa membuat potensi anak ya kalau terkena meningitis TBC namanya ya, peradangan selaput otak karena TBC, dia yang harusnya pintar jadi berkurang potensinya. Perkembangannya tentu terganggu gitu ya dok ya. Bahkan bisa meninggal dunia kalau kena itu. Nah kalau yang sudah lengkap divaksinasi BCG-nya, kalaupun dia terkena TBC, dia tidak sampai yang seberat tadi itu ya. Jadi biasanya manifestasi klinisnya atau bentuk penyakit TBC-nya lebih ringan. Gitu. Oke dok, kalau tadi dokter udah cerita dia bisa menyebar kemana aja gitu kan ya dok ya. Dan ini cukup membuat yang fatal gitu kan ya dok. Iya, betul. Nah kalau kita punya anak di rumah, khususnya balita gitu dok, apa sih kira-kira yang membuat kita harus curiga ke arah sana itu kalau seperti apa sih dok? Nah kita mesti curiga kalau balita atau anak itu terkena TBC, biasanya ada beberapa gejala yang sering terjadi. Yang pertama, anak itu mengalami demam yang berkepanjangan. Jadi demamnya sih biasanya tidak terlalu tinggi ya. Kalau kita lihat demam berdarah misalnya, itu kan demamnya tinggi ya langsung. Naik turun. Nah kalau demam pada TBC tuh dia demamnya biasanya sumeng-sumeng gitu. Kalau orang Jawa bilang sumeng-sumeng. Jadi tidak terlalu tinggi, tapi menetap. Agak lama gitu ya dok? Lama, nggak turun-turun atau nggak sembuh-sembuh itu biasanya sampai 2 pekan. Kok tidak sembuh juga. Itu demamnya. Lalu yang kedua batuk. Ya, kita kalau orang dewasa kan sudah biasa ya batuk 2 minggu. Ingat TBC. Pada anak juga beberapa kasus banyak yang gejala utamanya batuk. Batuknya juga tidak sembuh-sembuh sebelum dia mendapat obat TBC. Lalu karena kekhasan pada anak nih, anak kan sedang tumbuh kembang ceritanya. Betul. Jadi kalau ada anak yang berat badannya turun tanpa sebab yang jelas, atau pada anak balita kan mestinya berat badan naik terus ya. Betul. Nah ini kok berat badannya tidak naik secara adekuat, nah, itu juga bisa merupakan ciri-ciri TBC. Kemudian anaknya kok lemes, kayaknya malas gitu main gitu ya. Padahal anak yang sehat itu bandel. Salah ya. Maksudnya kalau ada anak jumpalita naik meja kursi segala macam itu aktif sehat. Tapi kok kalau ada anak yang harusnya aktif itu dia cenderung pasif, diem, gitu lemes. Aduh, kenapa kok anak lemes kita amat cari tahu nih ya. Jangan-jangan dia TBC. Ada beberapa nih dok, salah satunya mungkin kita kaum ibu muda juga kadang kan ada yang curiga kalau di sininya tuh udah ada kayak kelenjar yang bengkak gitu dok. Apakah itu menjadi salah satu tanda juga? Salah satu bentuk TBC yang disebut dengan TBC kelenjar itu biasanya ada benjolan yang lokasinya tuh lokasi kelenjar getah bening namanya. Di nah, sini salah satu paling ya, sering itu daerah leher gitu. Meskipun ada tempat lain ya di daerah ketiak ya, di daerah selangka itu juga selangkangan itu juga bisa ada pembesaran kelenjar di situ. Di situ paling sering dari daerah leher. Itu juga salah satu bentuk manifestasi TBC. Jadi ini buat teman-teman kalau tadi udah curiga yang disebutkan ciri-cirinya sama dokter, kita langsung datang aja ke layanan kesehatan ya dok ya. Betul. Kalau untuk diagnosisnya pasti apa aja sih yang dilakukan nih dok tesnya? Nah sebetulnya kan sebelum kita melakukan pemeriksaan yang mengarah ke TBC, biasanya dokter itu menanyakan ya perjalanan penyakitnya. Tadi gejala-gejalanya yang sudah saya sebutkan. Betul. Tetapi kita biasanya paling curiga anak itu
ke arah TBC kalau anak itu ada kontak erat dengan pasien TBC sebelumnya. Terutama yang paling sering itu kalau di anak dia kontaknya serumah. Baik orang tua maupun orang dewasa lainnya. Karena kan tadi TBC penyakitnya menular ya, Healthies. Jadi tidak harus ada hubungan darah. Iya, siapapun ya bisa ya. Siapapun bisa menularkan ketika dia kontaknya erat, tinggal satu rumah atau sering bertemu setiap hari. Atau teman main aja bisa berarti ya, Dok. Lagi playdate gitu kan. Untungnya ada untungnya. Untungnya kalau anaknya itu tidak terlalu berat manifestasinya, dia tidak seperti orang dewasa menularkan. Ya, tapi kalau di kayak misalnya apa namanya sekarang ya, tempat penitipan anak daycare itu kan banyak orang dewasanya juga. Iya betul. Pengasuhnya. Semuanya tuh sebaiknya yang memegang anak juga di screening juga. Apakah dia ada ke arah situ. Karena kalau yang mau kerja nih ninggalin anak sama pengasuh di rumah, screening dulu ya Dok ya. Betul. Itu seringkali penyesalan datang terlambat. Benar. Penyesalan datangnya terlambat. Nah setelah tadi kita ditanya Dok, adakah faktor resiko, baru kita di tes selanjutnya adalah? Tes selanjutnya adalah yang paling sering harus dilakukan adalah yang namanya uji tuberkulin atau mantuk tes. Nah, dia itu pemeriksaan untuk mendeteksi kalau anak itu sudah terinfeksi oleh kuman TBC. Lalu yang kedua tentu kita melakukan foto ronsen toraks. Ya, foto ronsen dada. Ronsen dada yang juga bisa memberikan gambaran kondisi paru dan kelenjar getah bening di sekitar paru. Itu biasanya akan menunjukkan gambaran yang khas gitu. Lalu sebetulnya yang paling baik untuk namanya penyakit infeksi kan sumbernya kuman. Yang paling baik adalah kita menemukan kumannya. Nah, jadi kita memeriksakan dahaknya. Dahaknya itu diperiksa apakah dahaknya mengandung kuman atau tidak. Betul. Hanya saja memang pada anak tidak seperti orang dewasa mudah kayaknya langsung mengeluarkan. Tapi pada anak itu kan agak sulit. Betul Dok. Jadi ada cara-cara tertentu yang bisa dilakukan di rumah sakit. Misalnya dilakukan induksi sputum. Induksi sputum atau induksi pengeluaran dahak itu anaknya dirangsang untuk batuk, nanti waktu batuk dahaknya keluar bisa dibantu dengan penyedot suction, nanti akan terkumpul dahaknya dan itu bisa diperiksakan. Kalau periksa dahak untuk dewasa kan di puskesmas sudah bisa ya Dok. Kalau yang untuk anak ini apakah harus di rumah sakit atau bagaimana? Nah, sebetulnya untuk memeriksakan dahaknya itu di puskesmas sama antara dewasa dan anak, tetapi cara mengambilnya yang berbeda. Yang sulit mungkin untuk di puskesmas tidak semua ya. Tapi kalau sudah dapat dahaknya sebetulnya sama saja perlakuannya antara dahak dari anak dengan dahak dari orang dewasa. Hanya saja cara mengambilnya mungkin agak challenging kalau di puskesmas. Tapi sekarang Sobat Healthies, banyak puskesmas besar yang sudah bisa melakukan induksi sputum. Dok. Sudah bisa menyediakan sampel dahak untuk diperiksakan. Jadi nggak usah khawatir lagi teman-teman Healthies ya. Bisa cari puskesmas di sekitaran teman-teman yang bisa untuk tes tadi dahaknya. Tadi ada pertanyaan nih Dok. Kita di grup ibu-ibu gitu ya. Kalau misalnya ternyata di ronsennya negatif, tapi di sputumnya positif. Apakah itu harus positif ataukah harus dua-duanya positif baru dikatakan positif atau bagaimana tuh Dok? Itu bagus banget pertanyaannya. Iya betul. Mahasiswa S3 kali ya. Kayaknya itu juniornya dokter ya. Nah, pemeriksaan itu ada hierarkinya ternyata. Yang paling tinggi hierarkinya adalah kalau ketemu kumannya. Udah pasti gitu ya kalau ada ketemu kumannya. Kalau ketemu kumannya maka sudah hampir dipastikan dia penyakit TBC. Karena TBC itu diambil dari nama kumannya kan. Betul. Mycobacterium tuberculosis. Sedangkan kalau gambaran ronsen yang misalnya ada, kita bilangnya ada bercak-bercak, ada cairan-cairan, itu penyebabnya bisa kuman selain TBC, yang lainnya. Orang COVID juga gitu ya Dok ya? Betul ya. Jadi yang paling tinggi hierarkinya adalah si pemeriksaan sputumnya tadi sputum tadi kalau dia menemukan kuman. Catat nih teman-teman Healthies ya. Nah, kalau misalnya itu sulit ya, anaknya nggak bisa keluar dahak atau kemudian negatif, bukan berarti nggak ada TBC. Ya, belum tentu. Karena bisa saja pasien yang TBC itu waktu dicek dahaknya tidak ketemu kuman karena
kumannya terlalu sedikit Oke, untuk dokter. terdeteksi. Mm-mm. Nah, berarti dokter harus mengumpulkan data-data yang lain nih, Lain. termasuk misalnya tadi ronsennya dan uji tuberkulinnya tadi atau mantuk tes tadi. Kalau mantuk tesnya positif, kemudian gambarannya ronsennya memang ke arah sana, nah itu biasanya kita sesuai juga dengan klinisnya, itu biasanya kita diagnosis TBC. Oke, baik Gitu. dokter. Jadi memang ada rangkaiannya teman-teman. Tapi kan nggak sampai situ ya dokter. Ya. Kalau nih ternyata ada keluarga, teman, mungkin anak yang ternyata hasilnya positif dok, dia TBC. Apa nih yang harus dilakukan? Bagaimana treatmentnya? Oke. Kalau akhirnya didiagnosis TBC oleh dokter, maka konsekuensinya adalah pengobatan yang teratur. Oke dok. Nah, sebetulnya sebagian besar TBC itu bisa disembuhkan loh, Sobat Healthies. Bisa disembuhkan Bisa ya? disembuhkan. Jadi bukan akhir dari dunia ya? Jangan sampai dunia runtuh Betul. karena divonis TBC. Iya, jangan sampai nih teman-teman Healthies ya. Nah, masih banyak vonis yang lainnya yang lebih berat. Jadi bukan berarti dunia runtuh kalau divonis. Karena sebagian besar TBC itu bisa disembuhkan. Oke. Hanya saja memang pengobatan untuk TBC ini lama. Jadi harus sabar ya. Harus Dok, ya? sabar. Minimal harus minum obat secara teratur paling tidak selama 6 6 bulan. Oke. Nah, itu yang harus dilakukan. Mm-mm. Tetapi ini Mbak Desi ada satu konsep penting yang apa tuh kita dok? tadi belum sebutkan. Apa tuh dok? Jadi begini, karena penyakit TBC itu kan penyakit menular. Betul. Dia mudah sekali ditularkan. Jadi ketika kemudian ada pasien TBC Mm-mm. di rumah, Mm-mm. maka yang harus dilakukan adalah selain mengobati pasien TBC-nya, Oke. maka kita juga harus memberikan terapi pencegahan TBC kepada yang kontak erat dengan pasien TBC tadi. Kemudian kontak erat tersebut merupakan kelompok yang risiko tinggi untuk terkena TBC juga. Siapakah yang resiko tinggi itu dok? Nah, siapakah yang risiko tinggi itu? Yang risiko tinggi adalah balita. Balita, oke. Jadi pertama. balita itu risiko tinggi. Kemudian orang yang dengan HIV/AIDS, ODA, itu juga risiko tinggi. Lalu ada kelompok-kelompok risiko lainnya yang bukan balita, yang bukan ODA, tetapi dia mempunyai penyakit dasar yang membuat kekebalan tubuhnya rendah. Berkurang. Misalnya penyakit gagal ginjal kronik, Iya. penyakit kanker, penyakit yang menurunkan imunitas lainnya, penyakit darah ya, atau autoimun juga, ya. kencing manis pada orang dewasa. Nah, juga. kondisi-kondisi itu bisa karena penyakitnya, bisa juga karena pengobatannya, maka orang tersebut daya tahan tubuhnya jadi berkurang. Sehingga dia merupakan kelompok resiko tinggi kalau dia kontak dengan erat dengan pasien TBC. Nah, orang-orang dengan kelompok resiko tinggi itu kita mesti cek uji tuberkulin atau IGRA atau tes mantuk itu untuk dideteksi apakah dia sudah terinfeksi TBC atau belum. Nah, jadi ketika sudah terdeteksi ada infeksi TB, meskipun dia masih belum kena TBC aktif belum muncul gejala-gejala TB-nya, dia harus diberikan terapi pencegahan TBC. Kalau dia sudah ya, walaupun belum aktif ya. Iya, betul. Jadi harus diberikan. Apakah terapi pencegahan sama terapi pengobatan ini hal yang sama dok? Nah, sekarang ini dunia ya, tentu WHO ya pemimpinnya, dunia itu sedang memfokuskan terapi pencegahan TB untuk mereka yang beresiko tinggi dan mereka yang disebut pasien dengan infeksi TB laten. Infeksi TB laten. Artinya infeksi TB laten itu dia sudah ada kuman TBC-nya, jadi dibuktikan dengan uji tuberkulin atau mantuk atau yang disebut IGRA interferon gamma release assay itu, tetapi orang ini belum menunjukkan gejala-gejala sakit TB. Nah, jadi fokusnya adalah dengan memberikan TPT pada mereka yang infeksi TB laten atau kelompok risiko tinggi yang kontak erat dengan pasien TBC, kita bisa menurunkan angka kejadian TBC nanti di kemudian hari. Karena ternyata sudah berapa dekade ya, sudah puluhan tahun
kok tidak turun-turun nih angka ya, TBC-nya. masih banyak. Jadi kemungkinan karena kita hanya mengobati yang sakit, sakit saja, sementara yang berpotensi sakit, yang kelompok risiko TB ini tidak diberikan pencegahan. Lalu ketika penelitian sudah banyak, ternyata memang terapi pencegahan TB ini efektif untuk mencegah yang risiko tinggi ini jadi sakit TBC. Dengan demikian diharapkan nanti kasus TBC-nya bisa menurun. Nah, berarti teman-teman kalau misalnya di rumah ada yang memang sakit, bukan sakit, menjadi pasien TBC, berarti nggak ada salahnya untuk laporkan ya, dok, siapa aja yang ada di rumah, supaya mereka juga dapat diterapi untuk pencegahan kalau memang terasa dibutuhkan. Nah, perbedaannya apa sih dok nih, terapi yang pengobatan aktif sama yang tadi non aktif tadi? Sebelum saya jawab, saya mau underline yang tadi, tidak ada salahnya ya. Iya, tidak ada salahnya. Itu kan harus ya. Harus ternyata teman-teman. Itu wajib. Betul. Kalau tadi mubah ya, ini wajib. Jadi memang sekarang sudah ada programnya dari Kementerian Kesehatan yang disebut dengan investigasi kontak. Oke, berarti kalau ada satu langsung diinvestigasi ya. Betul. Jadi kalau ada pasien TBC yang baru didiagnosis dan satu rumah itu dia terlapor di puskesmas misalnya, maka harus dilakukan investigasi kontak terhadap anggota keluarga terdekat. Dicek ulang tuh anggota keluarganya, apalagi kalau ada anak balita. Apakah sudah ada yang sakit TB juga sebelumnya, jangan-jangan gitu, atau kan hanya infeksi TB laten, atau yang balitanya memang harus mendapat terapi pencegahan kalau dia memang masih sehat. Jadi itu sudah merupakan program Kementerian Kesehatan. Tujuannya tadi untuk membasmi TB. Jadi memang sudah keharusan kalau dia sakit TBC, maka dilakukan investigasi terhadap seluruh anggota keluarganya. Hanya saja memang untuk sektor-sektor layanan di swasta, ini kadang belum berjalan seperti yang di puskesmas. Nah, ini mungkin Sobat Healthies, kalau kebetulan ada keluarga yang diketahui sakit TBC, keluarganya belum diinvestigasi, nah itu harus dilaporkan supaya nanti dilakukan pengecekan. Demikian juga dokter anak, kalau kedapatan misalnya pasien TBC pada anak, tidak hanya mengobati sakit TBC anaknya, dia biasanya akan mencari siapa nih yang menjadi sumber penularan. Betul. Tertular dari mana? Karena kalau kita cuma mengobati pasien anaknya saja, ternyata sumber penularan masih ada di rumah. Ya dok. Itu akan percuma kita mengobati sementara dia terus ditransmisikan kuman-kuman TBC. Jadi memang harus menyeluruh. Kalau ada yang sakit TBC anak, tadi siapa nih sumbernya? Kalau ada orang dewasa yang sakit TBC, ini siapa yang sudah tertular atau yang beresiko tertular? Karena sangat mudah sekali menular ya dok ya. Nah, jadi kalau tadi apa bedanya TPT atau terapi pencegahan TB dengan terapi untuk TBC aktif? Itu paduan obatnya berbeda. Jadi kalau untuk TBC aktif biasanya paduan obatnya lebih banyak. Lalu durasi pengobatannya lebih 6 bulan sampai 12 bulan. 6 sampai 12 bulan. Itu kalau yang terapi TBC aktif. Yes. Kalau yang untuk terapi pencegahan TBC atau TPT, nah sekarang itu sudah ada pilihan paduannya. Ada yang minumnya hanya 12 kali selama 3 bulan. Jadi minumnya tiap 1 pekan sekali. Seminggu sekali. Jadi 12 kali minum selesai. Ada yang 2 macam obat minumnya 3 bulan selesai. Tapi ada juga yang minum 1 macam obat itu 6 bulan durasinya, jadi agak panjang. Gitu. Jadi memang berbeda dalam hal jumlah obatnya dan masanya. Oke. Gitu. Dokter, kalau misalnya yang pasien TBC aktif kan memang kita pengobatannya gratis ya dokter. Kalau pasien yang tadi yang pencegahan, apakah itu juga gratis atau bagaimana tuh dok? Sama juga. Jadi itu juga disediakan oleh pemerintah juga, oleh Kementerian Kesehatan melalui program penanggulangan TB, bahwa terapi pencegahan juga disediakan. Makanya itu selaras dengan tadi investigasi kontak. Nanti kalau investigasi kontak terus ketemu tapi nggak ada obatnya kan bingung juga ya dok ya. Jadi jangan khawatir, obatnya juga disediakan oleh puskesmas. Hanya saja memang kan tadi ada 3 pilihan. Nah 3 pilihan ini belum tentu ada semua, tapi minimal yang 1 pilihan yang 6 bulan itu pasti ada. Oke. Gitu. Jadi nggak usah khawatir nih teman-teman Healthies ya. Karena terkait pengobatan yang cukup lama untuk pasien TBC aktif tuh dok, ada nggak sih
efek sampingnya yang dirasakan baik itu pada pasien anak balita maupun di atas balita umur anak? Ya betul ya. Kalau ngelihat obatnya terus, aduh kok banyak amat gitu. Jadi down sendiri gitu dok lihatnya. Nah, satu kalimat yang Healthies mungkin sering dengar ya kalau pengobatan TBC. Dok, ini nggak berbahaya buat liver katanya. Ya itu sering dengar banget nggak, tuh, Mbak Desi? betul. Ya, itu. Gimana nih livernya nih? Tentunya memang setiap pengobatan ada resikonya. Betul. Apalagi kalau TBC itu pengobatannya tuh biasanya obatnya merupakan kombinasi. Jadi lebih dari satu jenis obat. Yes. Minimal biasanya fase awal tuh 3 obat. 3, betul. Nanti dilanjutkannya 2 macam obat. Jadi seringkali memang ada efek samping yang timbul. Kalau pada orang dewasa paling banyak efek sampingnya tuh mual ya, terus tidak enak di perut Nggak gitu nyaman ya. Ya, terus pada kondisi-kondisi tertentu dia bisa seringkali timbul kuning ya. Nah, itu karena obat. Tapi pada anak alhamdulillah dia lebih sedikit yang mengalami efek samping seperti itu. Jadi dibandingkan orang dewasa, efek samping pada anak tuh relatif lebih rendah. Yang mual, muntah, kemudian kuning itu lebih rendah. Minim ya, jadi dok, anak tuh lebih tahan. Akan tetapi meskipun pada orang dewasa, tentunya efek samping ini biasanya sementara. Nanti di stop dulu obatnya, nanti coba dilanjutkan lagi, biasanya itu berhasil. Jadi hanya sedikit saja yang berat sampai menimbulkan pergantian obat. Sebagian besar akan membaik dengan penghentian sementara. Dan pengobatan ini resiko untuk efek sampingnya jauh lebih kecil dibandingkan dengan resiko terkena TBC yang berat gitu. Jadi memang betul. tetap harus diselesaikan, tetap harus dijalani. Karena seringkali begini Sobat Healthies ya, apalagi sekarang remaja ya. Remaja itu kasusnya cukup banyak meningkat di rumah sakit besar. Dan dari pengalaman remaja ini banyak yang terkenanya bukan di paru saja, tapi di tulang sampai tidak bisa berjalan. Di usus sampai mengalami gangguan makan. Kemudian di organ reproduksi yang perempuan sampai tidak mens atau haid teratur. Jadi remaja nih sekarang memang banyak kasusnya. Nah, kita harus memastikan mereka minum obat dengan teratur. Seringkali timbul efek samping sedikit, mereka terus langsung berhenti, stop. Ya. Berhenti. Kayaknya gak enak minum ini. Ya, gitu ya. Akibatnya apa sih kalau menyetop pengobatan? Ya, belum tuntas itu dok. Nah, itu yang ditakutkan adalah kumannya ini belum mati, malah dia bisa kebal terhadap obat yang diberikan. Nah, ujung-ujungnya nanti kalau sering seperti itu, nanti timbul yang disebut TB resisten obat. TB resisten obat. TBC resisten obat tuh pada orang dewasa paling banyak karena tadi tidak tuntas ya. Pengobatannya tidak tuntas karena yaitu tadi mungkin tidak sabar menghadapi efek samping, atau sebaliknya pada 2 bulan pertama dia sudah merasa sehat. Kayaknya udah enakan nih, berat badan udah naik ngapain gitu harus minum sampai 6 bulan gitu. Ya. Jadi dia menghentikan pengobatan sebelum waktunya. Ternyata itu berbahaya karena bisa menimbulkan resisten obat. Mungkin teman-teman perlu tahu nih dok, kenapa sih kalau TBC itu pengobatannya lama gitu. Kadang mungkin pemahaman mereka yang nggak sampai, akhirnya mereka kayaknya 2 bulan juga selesai deh gitu. Kenapa nih dok harus selama itu? Ya, ini TBC kan salah satu penyakit tertua yang sudah ada ya. Nah, TBC ini perjalanan kumannya tuh agak unik. Dia menginfeksi dan membuat sakit tuh perlahan-lahan, pelan-pelan, tapi pasti aja. Dan kemudian dia mampu bersembunyi di organ-organ tubuh tanpa menimbulkan gejala sakit gitu. Ini yang membuat dia mendekam di tubuh itu cukup lama. Sehingga pengobatannya pun tidak juga hanya sebentar. Ketika misalnya pengobatan biasanya 2 bulan pertama itu kuman yang aktif itu udah mati. Tapi kuman-kuman yang tidur itu masih tetap yang ada. Bersembunyi tadi ya dok, bersembunyi tadi. Dan bersembunyi bukan hanya di paru, mungkin di organ-organ lain juga ada. Nah, pengobatan yang lama itu dari penelitian bisa menurunkan kemungkinan dia kambuh lagi. Iya. Jadi yang tadi sembunyi-sembunyi itu taunya jadi aktif lagi gitu ya dok. Kalau pengobatannya tidak selama tuntas, seperti seharusnya. Betul. Terus dok, kalau pengobatan yang tadi misalnya ada yang di tulang, ada yang misalnya di kelenjar, ada yang di paru-paru, itu sama semua dok? Ya biasanya kalau yang di tulang
yang di selaput otak itu masuk kategorinya TBC ekstra paru, jadi di luar paru. Dan kalau itu yang manifestasinya berat seperti di selaput otak, meningitis TBC, atau kalau di tulang belakang namanya spondilitis TBC, itu pengobatannya lebih panjang, sampai 12 bulan. Nah, sampai 12 bulan pun kadang yang berat seperti itu juga selain pengobatan memerlukan tindakan operasi. Misalnya di tulang belakang, si TBC ini bisa sampai menimbulkan abses atau nanah. Sehingga pasien yang terkena TBC tulang belakang ini sering mengalami gangguan berjalan karena mengenai di tulang belakangnya. Lalu nanti oleh dokter bedah akan dibersihkan absesnya atau nanahnya. Selain minum obat TBC-nya, biasanya bisa membaik kalau kondisinya belum sampai merusak tulang belakangnya. Ya. Gitu. Jadi masih bisa berfungsi. Betul. Gitu ya, yang di perut juga kadang-kadang memerlukan tindakan operatif. Makanya terapi pencegahan itu sangat penting, teman-teman. Makanya itu penting gitu ya. Kalau tadi terapi pencegahan udah kita bahas, Dok. Terus terapi kalau yang buat aktif juga gitu kan. Tadi mengingat kata-kata dokter kalau misalnya ini sangat-sangat mudah gitu untuk menular. Kalau kita memang belum ada gitu di keluarga, tapi kita ingin berjaga-jaga, what we have to do gitu, Dok, apa yang harus kita lakukan? Karena ini penyakit infeksi. Yes. Jadi dia ada hubungannya dengan daya tahan tubuh. Nah, yang paling baik untuk mencegah penyakit infeksi, tadi kita tahu ya, imunisasi yang pertama. First, ya. Yang kedua, yang meningkatkan daya tubuh adalah nutrisi yang adekuat. Ya, menu seimbang ya untuk anak ya. Mau anak, mau balita, mau kita semua, dewasa ya. Lalu yang ketiga, pola PHBS. PHBS ya, Dok ya. Perilaku hidup bersih dan sehat, teman-teman healthies. PHBS ya, jangan lupa itu untuk semua penyakit perlu. Jadi lingkungan yang bersih, lingkungan yang sehat itu juga bisa mencegah terjadinya infeksi. Lalu ini khusus nih teman-teman, catat khusus. Saya mau garis bawahi ya. Hindari polusi udara. Yang paling utama adalah asap rokok. Catat. Hindari polusi udara. Sobat healthies yang hari gini masih ngerokok, tolong ya berhenti ya. Biar gak ngerugiin dia sendiri dan orang lain ya, Dok. Baik, itu saya mesti underline juga untuk sobat healthies. Elektrik sigaret sama bahayanya dengan rokok biasa. Iya, aku jadi pengen bikin episode selanjutnya nih sama dokter bahas itu ya. Teman-teman healthies pasti setuju nih. Jadi jangan dikira elektrik sigaret itu aman. Itu komponen-komponen zat kimianya juga berbahaya. Jadi kenapa rokok itu dikaitkan dengan TBC? Jadi ketika asap rokok itu masuk ke saluran napas, dia merusak epitel-epitel saluran napas. Padahal di situ adalah pertahanan saluran napas. Pertahanan pertama malah ya, Dok ya. Jadi dia akan mudah virus, bakteri itu akan merajalela di situ. Aduh, jadi pengen deh bahas ya elektrik sigaret nih nanti sama dokter. Kalau hari gini masih merokok, aduh ketinggalan zaman. Kayaknya ya. Oke, Dok, aku tanya lagi nih. Kalau misalnya menurut dokter kan, karena memang tadi penyembuhannya cukup lama dan pengobatannya cukup lama gitu. Berarti setiap orang apakah perlu kayak polisi obatnya gitu ya? Nemenin minum obat terus atau gimana nih, Dok, menurut dokter? Iya, betul. Itu juga sudah menjadi program di Kementerian Kesehatan ya untuk program pemberantasan TB, bahwa ada yang membantu mengawasi untuk pasien itu menelan obat secara teratur. Dulu namanya pengawas menelan obat. Nah, sekarang kan udah era era G4 ya. Betul. Itu sudah modelnya aplikasi-aplikasi untuk membantu. Keren. Jadi hari gini harus mengikuti teknologi juga. Jadi semakin milenial. Ya, ada. Betul. Jadi memang untuk memastikan bahwa pasien itu minum obat secara teratur. Itu ada pemantauannya ya. Karena kalau nggak teratur tadi udah dokter sebutkan jadinya resistensi. Betul. Ya dokter ya. Kalau udah resistensi akan lebih sulit nih teman-teman healthies untuk sembuhnya. Betul ya dokter ya. Betul. Terus dokter, kalau misalnya khususnya buat yang ibu-ibu atau punya anak mungkin di rumah, itu more challenging kalau anaknya susah minum obat ya dokter. Apakah dokter punya tips tersendiri gitu buat anak-anak yang susah minum obat? Karena kan obatnya cukup banyak dan lama ya, Dok ya.
Jadi kalau pada orang dewasa kita berhadapan dengan mereka saja, kalau merekanya istilahnya comply, patuh terhadap pengobatan, insya Allah pengobatannya teratur. Nah kalau anak nih ada 2 nih, anaknya sendiri, caregivernya. Kalau caregivernya yang tidak comply sudah pasti ya jelek. Tapi kadang-kadang caregivernya tuh comply, tapi anaknya memang sulit. Betul. Dok saya berantem dulu dok kalau mau ngasih obat gitu. Nah, jadi memang tidak mudah untuk memberikan tips yang bisa berlaku untuk semua. General, betul. Tapi yang pertama, jangan dibuat stres. Ya. Jadi kadang anak sudah melihat sendoknya khusus, kemudian gelasnya khusus, oh ini minum obat, dia langsung. Jadi jangan dibuat stres. Kemudian harus dipilih waktu yang anaknya itu lagi moodnya tuh baik. Ya. Kan kita tahu bahwa minum obat itu paling baik pagi hari ya, waktu perut kosong. Nah jadi jangan begitu bangun langsung dicocolin, dia masih agak marah gitu. Jadi lihat timingnya yang baik. Terus kemudian kita boleh kok dampingi dengan cairan atau yang disukai anak ya, kalau mengatasi rasa pahitnya gitu. Asal jangan dikasihnya 1 liter gitu. Kebanyakan ya dok. Ya. Boleh sedikit disediakan dengan minuman atau jus atau yang disukai oleh untuk anak. Mengurangi rasa ya. Lalu ya itu mungkin kalau perlu diberikan reward berupa pujian atau berupa yang lainnya gitu. Jadi itu memang tidak selalu mudah, tapi memang itu challenge-nya ya. Itu challenge-nya, tapi intinya justru keberhasilannya ya dok. Ya. Proses tidak mengkhianati hasil ceritanya gitu ya dokter. Oke dokter, tadi kita udah bahas ya kayaknya A to Z tentang TBC dokter. Nah ini kayaknya mungkin closing statement nih dari dokter yang kira-kiranya buat kita seluruh elemen masyarakat di Indonesia terkait TBC. Boleh disampaikan dokter? Jadi yang pertama, penyakit tuberkulosis adalah penyakit menular yang bisa mengenai siapa saja. Dan tidak boleh dianggap remeh karena dia bisa mengenai seluruh organ tubuh dan bisa menimbulkan kecacatan maupun kematian. Nah, TBC sebetulnya bisa dicegah. Yang pertama, vaksinasi dengan BCG, nutrisi yang adekuat, lingkungan yang sehat, perilaku hidup bersih sehat, dan ketika ada kontak dengan pasien TBC, kita harus mengkonsumsi terapi pencegahan TBC. Terakhir, TBC itu bisa disembuhkan. Tetap semangat ketika didiagnosis TBC. Jangan di dunia belum runtuh teman-teman. Tetap semangat. TBC bisa disembuhkan dan obatnya gratis gitu ya. Itu penting. Mungkin teman-teman masih pengen banyak mungkin bertanya kira-kira kalau pengen ketemu dokter Nastiti di mana ya gitu ya. Ketemu dokter Nastiti ada di mana dokter? Saya bekerja di public hospital, rumah sakit vertikal terbesar. Coba tebak. Kalau di mana lagi kalau bukan? Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Oke, bisa ketemu dokter Nastiti langsung ya, konsultasi di sana. Dan kalau teman-teman mau ikut lagi ini informasi jangan sampai salah gitu ya, informasi terkait TBC, bisa langsung di-follow aja Instagramnya tbc.indonesia. Sekali lagi ya, follow Instagram tbc.indonesia untuk informasi-informasi lebih lengkap dan jangan sampai salah ya. Demikian diskusi kita pada siang hari ini. Senang sekali dokter, terima kasih banyak. Sama-sama Mbak Desi. Aku Desi dan segenap kru yang bertugas berterima kasih dokter buat sama-sama waktunya. Mbak Desi dan Sobat Healthy. Dan ilmu-ilmu yang sangat memberkati dan memperlengkapi kita lagi ya. Sampai ketemu dokter di lain kesempatan. Apalagi kalau ada session yang itu ya dokter ya. Mungkin Healthy setuju ya. Kalau kita bikin session khusus itu ya, tadi siap. Sigaret itu kayaknya cocok ya. Oke. Untuk itu teman-teman jangan lupa terus simak terus podcastnya kita Studio Mini Promkes di YouTube dan Spotify. Tapi jangan lupa juga follow Instagram kita di @dit.promkes. Sampai ketemu lagi teman-teman. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan dan jauhi kerumunan karena COVID masih ada. Stay healthy and bye. Bye. Dari Studio Mini Promkes, sehatnya di sini, nyaman ya di hati.